Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Gimana nih kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ibu minta tolong Sylvia untuk memimpin doa, boleh? Boleh, Bu. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih, Sylvia. Pada hari ini kita akan membahas mengenai materi aritmatika sosial. Nah, di antara kalian ada yang udah cek Google Classroom-nya belum? Topik aritmatika sosial yang dibahas hari ini kira-kira apa ya? Topik untung dan rugi bukan, Bu? Ya, betul sekali. Nah, di antara kalian, Ibu mau tanya nih, siapa yang pernah melakukan transaksi jual beli? Saya, Bu, Oke, Resti pernah melakukan transaksi jual beli di mana? di pasar, di toko buku juga pernah, Bu. Benda apa yang Resti beli? Waktu di toko buku itu beli buku, beli pulpen, beli pensil, gitu-gitu sih, Bu. Oke, baik, terima kasih jawabannya. Nah, membahas mengenai transaksi jual beli tidak terlepas dari adanya peran pedagang dan pembeli ya. Nah, misalnya nih, jika ada seorang pedagang buah dalam suatu hari berhasil menjual beberapa macam buah sebanyak 20 kilogram dengan uang yang didapat sebesar 400.000 dan pedagang tersebut membeli buahan yang ia jual sebesar 250.000. Nah, gimana sih cara menentukan keuntungannya? Ada yang tahu? Ya, Bu. Oke, Sylvia, silahkan. Dengan mengurangi harga jual dan harga beli. Oke, baik, betul ya. Nah, tapi tetap kita nanti akan cek apakah benar jawabannya seperti itu. Baik, anak-anak, sebelum membahas lebih lanjut, pembelajaran kita pada hari ini menggunakan model pembelajaran role playing atau bermain peran. Nah, role playing itu sendiri artinya kalian akan melakukan pembelajaran sambil memainkan suatu peran. Karena materi pada hari ini adalah mengenai untung dan rugi yang erat kaitannya dengan peran pedagang dan pembeli, maka di antara kalian akan Ibu tunjuk untuk memainkan peran menjadi pedagang dan agen supplier buah. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Baik, Ibu bagi perannya ya. Di sini ada Sylvia sebagai agen supplier, Ika sebagai pedagang es krim, lalu Sarmila sebagai pedagang salad, dan Revina sebagai pedagang jus buah. Untuk teks dialognya sudah tertera pada LKPD ya. Kalian bisa lihat link LKPD yang Ibu bagikan pada kolom chat. Sudah ada belum? Sudah, Bu. Bu. Oke, Ibu beri waktu 2 menit untuk membaca teks dialognya terlebih dahulu ya. Jika sudah cukup, kalian bilang cukup. Baik, Bu. Cukup, Bu. Oke, silakan dimulai. Ibu juga akan berperan sebagai autor untuk bantu kalian membacakan skenario jual belinya. Sebentar, Ibu share screen dulu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Skenario dimulai setelah Ibu selesai membacakan
dua teks ini ya. Agen Ros selaku supplier buah akan mensuplai buah-buahan kepada masing-masing pedagang dengan jumlah yang sama, yakni 3 kg buah mangga, 3 kg buah stroberi, 4 kg buah alpukat, dengan setiap pedagang harus membayar kepada agen sebesar Rp150.000. Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kota Tangerang, akan diadakan festival kuliner selama 3 hari berturut-turut. Di dalamnya banyak pedagang yang menjual makanan maupun minuman, termasuk juga kuliner yang terbuat dari buah-buahan segar. Karena festival kuliner tersebut, siswa-siswi di SMK Kulineri ditugaskan untuk membeli 3 macam olahan buah, yakni salad buah, jus buah, dan es krim kepada 3 pedagang di festival tersebut. Pembeli bebas memilih belanja kepada ketiga pedagang yang sudah disediakan. Nah, setiap pembeli diberikan uang sebesar Rp150.000 untuk membeli kebutuhan tersebut. Skenario dimulai. Seorang supplier buah sedang berada di kebun dan kantornya. Kemudian datang beberapa pedagang menghampiri supplier buah di kebun atau kantornya. Pagi, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, Bu. Jadi begini, Bu, kami ingin menanyakan bagaimana sistem pembelian buah-buahan di tempat. Supplier pun menjelaskan jenis pembayaran yang biasa diterapkan di tempat miliknya. Oh baik, begini saya jelaskan. Kami menerapkan pembayaran tempo, artinya kalian dapat membayarkannya nanti. Begitu, Bu. Lalu, apakah ada perbedaan jumlah pembayarannya jika kami mendapat untung atau impas? Ketika kalian mendapatkan untung, maka kalian cukup membayar modalnya saja. Begitu juga jika kalian hanya impas, kalian cukup membayar modalnya saja. Lalu bagaimana jika kami mengalami Jika kalian mengalami kerugian, maka kalian cukup mengembalikan uang yang kalian dapat pada penjualan. Baik, Bu, terima kasih infonya. Dan begitu kami ingin melakukan tempo untuk pembelian beberapa buah-buahan, Bu. Baiklah kalau begitu. Oke, kemudian agen Ros selaku supplier buah akan mensuplai buah-buahan kepada masing-masing pedagang dengan jumlah sama, yakni tadi 3 kg buah mangga dengan harga Rp10.000 per kilonya, 3 kg buah stroberi dengan harga Rp20.000 per kilonya, dan 4 kg buah alpukat dengan harga Rp15.000 per kilonya. Kemudian para pedagang pun pamit pulang. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Kami pamit pulang dulu. Sama-sama, semoga sukses. Para pedagang pun keluar dari kantor supplier tersebut, kemudian keesokan harinya di festival kuliner. Oke, sudah ya skenarionya. Nah, jadi di festival kuliner,
para pedagang tersebut sudah menetapkan biaya produk per produknya. Misalnya, pedagang es krim menjual es krimnya sebesar 10.000 per pieces es krim yang terdiri dari 3 rasa, yakni strawberry, mangga, dan alpukat. Kemudian, pedagang jus menjual jusnya sebesar 15.000 per cup jus yang terdiri dari 3 rasa, yakni strawberry, mangga, dan juga alpukat. Yang terakhir, pedagang salad menjual saladnya sebesar 20.000 per cupnya. Kemudian, ada 3 pembeli. Yang pertama, pembeli 1 membeli 4 cup salad, 2 gelas jus, dan 4 es krim. Pembeli yang kedua membeli 2 cup salad, 5 gelas jus, dan 3 es krim. Dan yang pembeli ketiga membeli 2 cup salad, 3 gelas jus, dan 5 es krim. Nah, tadi anak-anak yang memerankan sebagai pedagang dicatat nih siapa aja yang membeli dagangan kalian. Misalnya nih pembeli 3 membeli 2 cup salad, pembeli 2 membeli 2 cup salad, dan pembeli 1 membeli 4 cup salad. Nah, setelah skenario selesai, kalian ibu bagi ke dalam 2 kelompok ya. Untuk kelompok pertama ada Sylvia dan Ika, untuk kelompok kedua ada Sarmila dan Revina. Jadi nanti masing-masing dari kalian mengisi tabel ini. Pedagang 1 itu maksudnya pedagang salad. Maaf, pedagang salad. Yang kedua itu pedagang yang pedagang 1 itu pedagang salad, yang kedua itu pedagang jus, yang ketiga itu pedagang es krim. Jadi nanti kalian mengisi tabel ini dan juga 3 pertanyaan ini. Jadi, nanti Ibu sediakan juga 2 breakout room untuk kalian diskusi ya. Nanti Ibu akan mengunjungi breakout kalian masing-masing. Halo, kelompok 1. Gimana diskusinya? Ya, Bu. Sejauh ini tidak ada yang sulit, Bu. Oke, nanti jika dirasa mengalami kesulitan bisa japri Ibu ya, atau bisa kembali ke room utama. Nanti Ibu ada di sana. Oke, ngerti? Ngerti, Bu. Oke, baik. Baik, Ibu. Semangat ya diskusinya. Ibu tinggal ke room sebelah dulu ya. Halo, kelompok 2. Gimana diskusinya? Ada yang ingin ditanyakan? Sejauh ini belum ada yang Bu. Jadi cukup. Baik, nanti jika dirasa mengalami kesulitan atau ada yang bingung, bisa japri Ibu ya, atau kalian bisa kembali ke room utama, nanti Ibu ada di sana. Oke, Ibu tinggal dulu ya, nanti kalian bisa japri aja, pokoknya hubungi Ibu kalau ada apa-apa. Ibu tinggal dulu ya, semangat diskusinya. Baik, Bu. Makasih, Terima kasih. Nah, gimana? Udah pada diskusi? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Kita bahas ya, sebentar Ibu share screen dulu. Untuk kelompok 1, tabel yang kosong ini isinya gimana perhitungannya? Izin menjawab, Ibu. Oke, silakan Sylvia.
Harga masing-masing barang dari supplier itu untuk pedagang 3 kg mangga sama dengan 30.000. Baik. 3 kg stroberi sama dengan 60.000. 4 kg alpukat sama dengan 60.000. Jadi total semuanya adalah 150.000. Kemudian harga jualnya? Untuk harga jualnya 4 cup salad sama dengan 80.000, 2 cup salad sama dengan 40.000, 2 cup salad sama dengan 40.000, dan hasilnya semuanya 160.000. Kemudian untungnya? Sisa uangnya yaitu 160.000 dikurangi 150.000, jadi sisa 10.000. 10.000. Untungnya berarti 10.000. Ruginya, dia rugi atau tidak? Tidak, Ibu, soalnya dia mendapat untung 10.000. Oke, coba kita cek ya. Tadi benar ya, harga belinya totalnya 150.000, kemudian uang yang didapat pembeli semuanya totalnya 160.000, dan sisa uang yang dimiliki atau untung itu 10.000. Ya, betul. Kemudian yang tabel yang kedua, kelompok 2, silakan. Gimana jawabannya? Izin menjawab ya, Ibu. Oke, silakan Davina. Untuk yang pedagang 2 itu ada 3 kilo mangga sama dengan 30.000. Ya. Terus 3 kilo stroberinya sama dengan 60.000. 4 kilogram alpukatnya sama dengan 60.000. Totalnya itu 150.000. Oke. Kemudian harga jualnya? Harga jualnya 4 es krim sama dengan 40.000, 3 es krim sama dengan 30.000, dan 5 es krim sama dengan 50.000. Jadi totalnya ada 120.000. 120.000. Kemudian sisa uang yang dimiliki pedagangnya? Ada Sisa sisanya uang atau yang gimana? di minus 30.000. Jadi 120 dikurang 150. Oke, untuk yang pedagang 3, boleh silakan Sarmila menjawab. Baik, Bu. Jadi kan harga masing-masing dari 3 kilogram mangga itu kan 30.000. Kalau 3 kilogram stroberi sama dengan 60.000. 4 kilogram alpukat 60.000. Jadi totalnya itu semuanya 150.000. Kemudian uang yang didapat dari pembeli yaitu kan 2 jus itu sama dengan 30.000. 5 jus itu 75.000, dan 3 jus laginya buat itu 45.000. Jadi totalnya 150.000. Jadi sisa uang yang dimiliki pedagang itu 150 dikurangi 150. Jadi habis, Bu. Habis. Oke, Nol, untuk jadi pertanyaan. pas. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama, pada kasus tersebut, pedagang yang mencerminkan kegiatan jual belinya mendapatkan untung, pedagang yang mana? Ada yang bisa jawab? Pedagang yang ke-1. Pedagang yang ke-1 itu pedagang apa? Salad ya? Ya. Oke. Soal yang nomor 2, pedagang yang mendapatkan rugi, pedagang Es krim, Bu. es krim. Kalau yang pedagangnya hanya mendapatkan impas atau hanya balik modal, pedagang Jus buah, Bu. jus. Oke, coba kita lihat jawabannya ya. Nah, tadi jawaban kalian sudah benar. Yang pedagang yang mendapatkan untung itu pedagang salad buah. Tadi untungnya sebesar 10.000,
Kemudian pedagang yang rugi, pedagang es krim, karena bukan sisa yang didapat oleh pedagang tersebut, justru malah minus yang didapat. Kemudian pedagang yang hanya impas atau balik modal, yaitu pedagang jus, karena tidak ada sisa uang yang dimiliki. Kemudian pada tabel ini kita bahas bareng-bareng ya. Nah, untuk tabel yang selanjutnya, sama seperti tadi, pedagang 1, 2, 3, harga belinya masing-masing totalnya 150.000. Kemudian harga jualnya untuk pedagang 1 atau pedagang salad, harga jualnya semuanya totalnya 160. Untuk pedagang es krim totalnya 120 dan pedagang jus totalnya 150.000. Nah, untung yang didapat pedagang salad sebesar 10.000 dan untung yang didapat pedagang salad itu minus. Nah, nanti di akhir akan Ibu jelaskan kenapa ini minus. Kemudian ini pedagang yang ketiga, pedagang jus tidak mendapatkan untung dan tidak mendapatkan rugi. Jadi dia impas. Kemudian, nah ini kita akan simpulkan. Jadi harga jual adalah nilai uang suatu barang yang ditentukan oleh pedagang kepada konsumen. Nah, rumus umum harga jual, jika mengalami keuntungan, harga beli ditambah untung. Yang kedua, jika mengalami kerugian, harga jual sama dengan harga beli dikurangi rugi. Nah, Ibu mau tanya, kalau harga beli, ada yang tahu pengertiannya apa? Izin menjawab, Bu. Boleh, silakan. Harga beli itu adalah nilai suatu barang yang diperoleh pedagang dari produsen. Oke, rumus umumnya bagaimana, Revina? Rumus umumnya itu yang jika mengalami keuntungan, harga belinya itu sama dengan harga jual dikurangi dengan untung. Oke, kalau mengalami Nah, kerugian? Kalau mengalami kerugian, harga beli sama dengan harga jual ditambah dengan rugi. Oke, coba kita lihat. Harga beli, benar ya, nilai suatu barang yang diperoleh pedagang dari produsen. Atau kalau dalam contoh kasus ini, nilai suatu barang yang diperoleh pedagang dari si agen supplier tadi. Kemudian rumus umumnya, jika mengalami keuntungan, harga beli adalah harga jual dikurangi untung. Jika mengalami kerugian, harga beli adalah harga jual ditambah rugi. Kemudian, nah tadi kan kita ngomongin soal untung. Sebenarnya untung itu apa sih? Nah, nih untung adalah hasil yang diperoleh pedagang apabila harga barang yang terjual lebih besar daripada harga pembelian. Rumusnya, untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Sekarang, kalau ada untung pasti ada rugi. Berarti ada yang tahu nggak pengertian rugi itu apa? Saya, Bu. Boleh, silakan Sarmila. Oke, jadi rugi itu adalah hasil yang diperoleh pedagang apabila harga pembelian lebih besar daripada harga barang yang terjual. Jadi rumusnya itu rugi sama dengan harga jual dikurangi harga beli, Bu. Oke, terima kasih Sarmila jawabannya. Coba kita cek ya. Nah, jadi benar ya, rugi adalah hasil yang diperoleh pedagang apabila harga pembelian lebih besar daripada harga barang yang terjual. Rumusnya harga jual dikurangi harga beli. Jadi kalau untung tuh harga yang terjual tuh lebih besar, kalau rugi harga belinya yang lebih besar. Jadi bisa bedain ya. Kalau untung tuh harga jualnya lebih besar, kalau rugi harga belinya yang lebih besar. Nah, mungkin selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa isi tabel ini ya, masing-masing. Boleh juga diskusi dengan kelompoknya seperti tadi. Nanti hasil jawabannya bisa dikirimkan melalui Google Classroom. Selanjutnya nih, kita akan menyimpulkan. Di sini ada informasi. Nah, dalam kasus ini,
Kata untung, rugi, maupun impas digunakan untuk menyatakan selisih pendapatan terhadap pengeluaran dalam proses jual-beli. Hal-hal lain, misal waktu, tenaga, pikiran, dan lain-lain yang sifat non-materi diabaikan. Ada 3 kasus. Jika harga jual lebih kecil daripada harga beli, maka kondisi tersebut menyatakan kerugian. Jika sebaliknya, kondisi tersebut menyatakan keuntungan. Jika harga jual dan harga beli sama, maka kondisi tersebut menyatakan impas. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Oke, baik. Mungkin jika dirasa cukup, kita akhiri saja pembelajarannya. Tetapi sebelumnya Ibu minta tolong untuk salah satu mimpin doa ya. Boleh, silakan. Kita pimpin doa. Baik, sebelum menutup pembelajaran pada marilah bersama-sama berdoa menurut kepercayaan dan agama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah aktif dan antusias pada pembelajaran aritmatika sosial hari ini. Untuk tugasnya akan Ibu berikan juga di Google Classroom dan kalian jangan lupa upload tugasnya ya. Untuk selanjutnya, Ibu harap dengan pembelajaran seperti ini kalian dapat merasakan seperti situasi nyata sehingga pembelajaran kalian menjadi lebih bermakna. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.